Berjumpa lagi dalam Bible class kita ya pada malam hari ini. Nah, baik, hari ini kita sudah akan membahas 3 nabi ya, 3 nabi kecil ya. Dalam arti bukan kuasanya yang kecil atau juga bukan karena dia kurang hebat dibandingkan dengan nabi besar, tetapi karena dia ya secara kitab, nah, jumlah pasal yang ditulis itu tidak banyak ya, jadi disebut nabi kecil. Nah, hari ini adalah 3 nabi yang akan kita bahas bersama, yaitu Nabi Nahum, kemudian Habakuk dan Sefanya. Ya, ketiga-tiganya itu masing-masing menulis 3 pasal. Ya, jadi masing-masing menulis 3 pasal. Ya, biasa disebut ini kayak apa namanya, bukan Trimasketir ya. Kalau di dalam film ada Trimasketir ya. Nah, ini mungkin 3 nabi yang dijadikan satu. Kenapa dijadikan satu? Karena mereka ada di dalam masa yang boleh dikatakan cukup berdekatan ya. Dan nanti kita bersama-sama akan melihat tentang ketiga nabi ini. Nah, baik, saya akan memulai share screen dulu ya. Share screen. Oke, ya. Nah, jadi ini adalah judul yang saya berikan. Nahum, Habakuk, dan Sefanya. Kita mau belajar melalui ketiga kitab ini tentang problem of evil. Ya, bagaimana ketiga nabi ini boleh memuatkan kita, mengajarkan kita bagaimana kita sebagai anak Tuhan, khususnya orang percaya, orang Kristen, kita belajar mengatasi problem of evil. Nah, biasa yang disebut problem of evil yaitu masalah kejahatan ya. Kalau kita bilang masalah kejahatan itu apa sih masalah kejahatan? Masalah kejahatan itu berkaitan dengan apakah berkaitan dengan ini perbuatan jahat dan kemudian hal-hal yang kelihatannya tidak habis-habisnya di dunia ini ya. Semua yang jahat itu bagaimana, kemudian kenapa orang baik itu juga kelihatannya itu tidak terlalu berpengaruh kebaikannya ya. Itu hal-hal yang berkaitan dengan problem of evil biasanya. Terus akhirnya menimbulkan satu pertanyaan, karena adanya problem of evil ini lalu timbul sebuah pertanyaan, Tuhan itu di mana? Gitu ya. Posisinya kan di sana. Tuhan itu di mana? Ya, kalau Tuhan itu ada, kenapa kok ada problem of evil? Gitu ya. Nah, ini jadi seringkali ini sebenarnya sih bukan masalah baru, ini termasuk masalah yang sudah dari dulu ya. Kalau Alkitab mengatakan kepada kita sebenarnya di bawah kolong langit tidak ada yang baru. Ya, di bawah kolong langit tidak ada yang baru. Oleh sebab itu kita boleh zaman terus maju menjadi zaman yang dibilang baru bagi kita, hari yang dibilang baru di dunia ini ya. Dan di bawah kolong langit gitu kan ya. Di bawah kolong langit berarti tiap hari yang kelihatannya baru sebenarnya itu semua resep-resepnya sudah ada. Tuhan sudah berikan resepnya, kita hanya menemukannya saja. Kalau kita boleh menemukannya dan kita bisa memakainya di setiap waktu dan masa, maka kita boleh menjadi orang yang disebut bijaksana, gitu ya, bijaksana. Nah, hal-hal yang bersifat yang Tuhan sudah wahyukan itu berarti milik kita, artinya kita dikasih, gitu ya, dinyatakan kepada kita. Tetapi hal-hal yang Tuhan tidak wahyukan, yaitu memang miliknya Tuhan. Ya, tentu ya Tuhan adalah sang pencipta, itu melampaui ciptaannya. Ini adalah sebuah hal yang harus kita mengerti ya, seumur hidup kita nggak mungkin kita mengetahui segala sesuatu. Nah, oleh sebab itu di dalam mengerti masalah problem of evil, kita hanya bisa melihat
sejauh apa yang Tuhan boleh menyatakannya kepada kita. Nah, tapi ada hal-hal tertentu mungkin ketika kita tidak mengerti, ya, berarti ada bagian yang Tuhan tidak nyatakan. Ya, kita berhenti sampai kepada apa yang Tuhan nyatakan. Ya, jangan kita kemudian melangkah lebih jauh. Kalau kita melangkah lebih jauh, maka pada bagian itu kita akan terjatuh. Ya, kalau kita melangkah lebih jauh, maka kita bisa terjatuh. Nah, banyak sekali hamba-hamba Tuhan juga atau ya orang-orang percaya itu mereka karena problem of evil ini lalu hidup mereka akhirnya bisa meninggalkan Tuhan, gitu ya. Jadi mereka akhirnya menjadi apatis, kemudian menjadi ya sudahlah mau bagaimana lagi, ya tidak tidak mempunyai satu hidup yang apa itu namanya optimis, ya beriman maju ke depan, tapi menjadi hidup yang sebagaimana lagi, ya. Nah di sini kita akan belajar hari ini melalui Nahum, Habakuk dan Sefanya, kita akan belajar bagaimana sikap orang percaya, umat Tuhan, ya, anak-anak Allah itu dalam menghadapi problem of evil. Ya, ini kira-kira hal yang ingin dicapai ya melalui materi atau pembahasan kita pada malam hari ini. Ya. Nah, mari kita bersama-sama kita melihat sekarang melanjutkan sedikit background ya seperti biasa. Kita akan melihat sedikit background berkaitan dengan Nahum, Sefanya dan Habakuk. Nah, di sini Nahum, Sefanya dan Habakuk itu mereka itu ketiga-tiganya mereka itu ada atau hidup ya di dalam satu masa setelah Israel ditawan ke Asyur ya. Jadi pembuangan yang pertama itu adalah kerajaan utara Israel dibuang ke Asyur ya. Nah, Asyur itu pada zaman kira-kira pada tahun 650-an gitu ya sebelum Masehi itu ibu kotanya Niniwe ya, ibu kotanya Niniwe. Nah, nanti kita bisa melihat ada kaitannya ya, sedikit kita review sedikit kaitan Niniwe, berarti ada nabi yang diutus ke Niniwe ya, Nabi Yunus. Oke, ya, ini Nahum, Sefanya, Habakuk, mereka kira-kira ada di setelah. Jadi kalau setelah Israel ditawan ke Asyur, berarti mereka ada di mana? Ya, kalau utara sudah dibuang ke Asyur, berarti mereka ada di selatan ya. Mereka kasih tahu kepada yang di selatan, kira-kira ya. Jadi mereka hidup ya di masa Asyur berjaya ya. Jadi masa saat itu di Kerajaan Selatan berarti kalau udah ditawan berarti Asyur dalam posisi itu sebagai bangsa yang superpower pada waktu itu, negara superpower pada saat itu. Nah, ini kira-kira ya masa waktu Nahum, Sefanya, Habakuk itu ada. Ya, itu di tahun 660 sampai 600 ya, di masa itu sebelum Masehi. Di masa seperti itu mereka ada ya, Nahum, Sefanya dan Habakuk ya. Nah, lalu lanjutannya adalah nah ini berarti mereka bicara audiensnya kalau Israel sudah dibuang ya audiensnya ke Yehuda. Ya, audiensnya pergi ke Yehuda. Nah, pada saat itu juga kita lihat ya waktu Asyur itu jadi negara adikuasa, maka Yehuda itu dia mau minta perlindungan kepada Asyur yang Tuhan marah. Jadi Tuhan mereka mencoba mencari sekutu dengan Asyur, mereka mencoba mencari perlindungan dengan Asyur, ya. Nah, di dalam masa-masa seperti itu karena itu negara superpower pada saat itu, maka mereka tidak bersandar kepada Tuhan tapi mau bersandar kepada Asyur. Nah, itu yang raja-raja yang di Yehuda ada yang kemudian mau minta pertolongan kepada Asyur, bersandar kepada Asyur ya. Jadi di masa-masa itu kita bisa melihat bahwa Nahum, Sefanya, Habakuk melayani Tuhan. Ya, jadi sebelum 586. 586 kan sudah dibuang pergi ke Babel. Ya. Nah, di sini saya biasa tampilkan berulang karena saya rasa ini hal yang kita sangat baik untuk kita boleh melihat tabel ini. Dari seluruh yang saya temukan, saya melihat ini cukup mudah untuk dimengerti. Nah, jadi kita bisa melihat dia ada di sini ya. Ini Nahum, Sefanya, Habakuk. Ya, 3 serangkai ya. Mereka tidak terlalu jauh berada di sini. Sebelum 586 dan diantaranya 722. Ini kan setelah dibuang.
Nah, jadi mereka ada melayani di sini. Ya, Nahum, Sefanya, Habakuk. Ya, ini berkaitan dengan penanggalan, ya, penanggalan dan kira-kira kondisi mereka di dalam masa itu negara yang sedang apa ya, kuat atau adik kuasa itu negara Asyur ya. Lalu lanjutannya adalah kita akan lihat, sorry, sebentar. Ini kok malah ada, sebentar ya. Ini mouse-nya. Oke, ini. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam peta. Ya, saya selalu ngajak kita melihat peta ya. Nah, di sini peta untuk Nahum, Sefanya, dan Habakuk itu kalau kita melihat di dalam kitabnya, Nahum itu dia berasal dari Elkos. Ya, Elkos kalau di dalam peta itu di sini. Ya, Nahum ini di sini Elkos. Ya, dekatnya Dead Sea, di atasnya ini ada Nahum di Elkos. Ya, sedangkan Sefanya dan Habakuk, ya meskipun tidak secara eksplisit kalau kita membaca di dalam kitabnya, tapi kita bisa melihat bahwa mereka ada di wilayah Juda atau Yehuda di sini, ya di Yerusalem, ya dekat-dekat lah di daerah sini, karena tidak disebutkan secara persis nama tempat ya atau kota di mana mereka dilahirkan gitu ya. Jadi kita bisa melihat dia ya kira-kira di Yehuda sini dekat dengan Yerusalem. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat Israel di atas ini sudah ditawan ke Asyur, sekarang tinggal yang di sini dan mereka melayani di sini. Ya, kita sudah belajar yang Mika ya, Mika dari Moreset Gad di sini ya. Ya, sebelumnya. Nah, sekarang kita melihat ketiga nabi ini, Nahum, Sefanya, dan Habakuk. Nah, ini untuk secara peta lokasi tempat mereka melayani. Jadi mereka ada di wilayah South atau selatan. Ya, sekali lagi dengan melihat peta, kita bisa melihat lokasi. Nah, sekaligus mengingatkan kita bahwa pelayanan yang Tuhan tempatkan itu setiap kita itu dimanapun kita berada, kalau selama kita menaati apa yang Tuhan itu panggil kita dan tempatkan kita, di sana berarti kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, ya tepat seperti yang Tuhan mau. Ya, jadi sama seperti setiap nabi yang ada, Tuhan panggil banyak ya, dan Tuhan sebar di setiap tempat, dan sekaligus memberitahu bahwa Allah bekerja dengan cara yang dia Allah yang Maha Kuasa ya, Allah yang bisa mengerjakan semua sendiri. Tapi pada saat yang sama Tuhan memberikan kepada kita satu hak istimewa melayani Tuhan. Nah, jadi kita sekalian ketika kita boleh melayani Tuhan, kita harus bersyukur ya, sebab sebenarnya bukan karena saya mampu Tuhan pakai. Salah ya. Saya mampu Tuhan pakai, salah. Ya. Itu kalau Tuhan pakai saya itu anugerah. Nah, kalau Tuhan pakai saya, pasti Tuhan kasih perlengkapan, maka saya nanti dimampukan. Nah, jadi kalau saya bisa, jangan saya sombong, jangan saya meninggikan diri, tapi makin rendah hati, makin bersandar kepada Tuhan. Ya, kalau kita rasa kita tidak bisa, tapi Tuhan menggerakkan kita melayani, maka bahasa saya beranikan diri. Ya, minta Tuhan tolong, beranikan diri. Jangan terbalik. Jangan akhirnya kita bilang, saya tidak maulah nanti saya takut dan sebagainya, saya cari alasan dan seterusnya. Jangan ya. Di sisi lain, ya kalau kita menemukan diri, kita rasa kita kurang berani atau bahkan boleh katakan mungkin kita rasa kita kurang beriman misalnya, kita merasa saya kurang beriman. Nah, dalam hal ini kita belajar apa? Belajar justru sandar Tuhan. Ya, di sanalah iman kita. Sanalah iman kita ya. Nah, kita belajar bersama-sama. Jangan kita justru undur ya. Jangan kita justru undur. Kalau kita merasa diri kita kurang iman, minta kepada Tuhan. Tuhan tolong saya tambahkan iman di setiap langkah hidup saya. Ya. Nah, jadi saya juga berharap kita semua di sini pasti Tuhan tempatkan di tempat yang berbeda-beda. Di tempat yang berbeda-beda sekali lagi, tetapi di setiap tempat itu mari kita menemukan ya panggilan Tuhan untuk kita kerjakan dan kita memberanikan diri untuk boleh menjadi berkat, bukan hanya sekali lagi ini konteksnya bangsa ya, umat Tuhan ya. Jadi bukan hanya untuk sendiri, untuk keluarga saya. Nah, itu kan termasuk sendiri, tapi untuk God's people,
umat Tuhan, gereja Tuhan. Nah, ini kita bisa melihat ke sana. Nah, oleh sebab itu, mari kita yang sudah banyak belajar, saya rindu kita mulai memberanikan diri melayani. Itu ya, sudah mulai belajar, jadi kita tidak hanya belajar, memberanikan diri melayani. Kalau ada kesempatan pelayanan, ayo gabung. Ayo kita join melayani. Ya, khususnya ini sedikit promosi, nanti kita di dalam misi, bulan misi ya, seterusnya sampai nanti di Natal ya, kita akan mempersiapkan satu pelayanan yang untuk boleh mengajak kita bergandeng tangan melayani bersama-sama. Nanti Bapak Ibu sekalian saya dorong supaya boleh sudah belajar, kita belajar melayani Tuhan, ya, memberanikan diri. Oke, lanjut. Nah, di sini kita lihat ya, kalau berdasarkan ini penanggalan tadi kita kembangkan, maka kita boleh melihat bahwa di tahun 660 ini Nahum ya. Nahum, kita lihat ya kalau di Kerajaan Selatan ini kira-kira rajanya ya. Ini tabel daripada tahunnya penanggalan. Di sini ada rajanya Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoas, kemudian Yoyakim, ya Sedekia, terus masuk ke pembuangan gitu ya. Nah, ini pembuangan Babel ya. Setelah ini kan ini yang di Yehuda. Maka kita lihat kalau 660 Nahum ini ya berarti dia di antara sini. Nah, di masa Manasye. Raja Manasye ini raja yang jahat ini ya, raja yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi akhir hidupnya bertobat gitu ya, akhir hidupnya bertobat, ya, sehingga dia sempat diluputkan ya, diluputkan. Ini di zamannya Manasye ya, Nahum ya, Nahum sendiri dari kata bahasa aslinya Nahumia itu berarti Tuhan akan menghibur, ya. Tuhan akan menghibur. Ini God's comfort, ya. God will comfort, menghibur. Nah, di sini dia ada di masa Manasye, ya. Nah, kemudian Sefanya itu dia ada di tahun kira-kira 630 ya. Ini berarti 630 berarti masanya kira-kira di zaman Yosia. Ini ada reformasi ya di Yehuda. Ini raja yang berkenan di hadapan Tuhan ya, dia melayani di zaman ini. Ya, Tuhan pakai dia di zaman ini. Ya, di setiap zaman Tuhan bangkitkan ya, ada apa-apa Tuhan ya. Memang kita kalau melihat di dalam kitab kita baca tidak kelihatan. Tapi waktu kita masuk ini ya, kita coba masukkan, oh kira-kira di tahun ini. Lalu dibandingkan kita cari yang lain, kita gali lagi, kita lihat bisa ketemu gitu. Nah, tujuannya apa? Waktu ini dipaparkan. Jadi kita tahu Tuhan itu bekerja. Tuhan itu bukan Allah yang kemudian diam aja. Oh, udah jalan semua ya, menciptakan langit dan bumi semua dan sebagainya, ada pandangan demikian ya. Itu mengatakan bahwa Tuhan sudah siapkan semua sistem sudah jalan, Allah santai aja diem karena itu seperti mesin sudah jalan sendiri. Tidak, Allah itu Allah yang bekerja dan kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu di setiap detailnya itu Allah hadir. Sekaligus menyatakan bahwa kalau ini umat Tuhan, Allah tuh memperhatikan ya di setiap zaman Tuhan kirim. Nanti ya sesuai dengan hikmat Tuhan dan sesuai dengan rencana Tuhan ya. Zaman ini Tuhan kasih ini. Untuk apa? Untuk memperingatkan. Jadi tidak ada alasan. Maka ya ketika penghakiman itu tiba, ketika sesuatu yang Tuhan kehendak Allah itu tiba di dalam hidup seseorang atau umat Tuhan, tidak ada alasan. Karena Tuhan pasti sudah memberitahukan, Tuhan sudah memberikan firman dengan berbagai macam cara dan dengan ya banyak nabi yang diutus ke sana ya. Jadi di sini di zaman Yosia itu Sefanya, lalu Habakuk itu kalau 600-an berarti di zaman Yoyakim ya, di zaman Yoyakim. Ya, dan sini kira-kira kita bisa melihat mereka melayaninya ya di raja mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara khusus untuk Sefanya ini di dalam pasal 1 ayat 1 kita bisa lihat bahwa Sefanya ditulis bin Kusi, bin Gedalia, bin Amaria, bin Hizkia. Jadi dia ada keturunan dari Raja Hizkia ini. Dia berhenti sampai di Hizkia ini karena Sefanya ini berarti ada hubungan keluarga nih ya. Kakek-kakeknya ya, kakek moyangnya itu Hizkia gitu ya. Jadi dia ada di jalur ini yang menunjukkan bahwa Sefanya ya, mau menyatakan dirinya sebagai satu ini ya, maksudnya melihat bahwa bagaimana dia ada di dalam satu jalur di mana Raja Hizkia ini adalah satu raja yang takut akan Tuhan ya. Ini adalah satu gambaran yang diberitakan ya.
ketika dia menyatakan firman Tuhan kepada Yehuda untuk boleh mengingat ya bahwa harus kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki ya, karena mereka tahu pada zaman Hizkia itu adalah satu zaman di mana Tuhan juga boleh menyatakan kebaikannya kepada umat Tuhan di sana. Oke, nah, lalu kita lihat kalau Nabi Habakuk itu kita tidak tahu banyak ya, cuman di dalam pasal 1 ayat 1 dia dari mana apa gitu. Kalau Amos kan dia ada kasih tahu ya bahwa dia adalah peternak dan sebagainya, meskipun kita tidak tahu secara persisnya bagaimana, tapi Amos kasih tahu saya bukan dari kalangan yang secara khusus nabi, saya sebenarnya adalah dari seorang peternak, Tuhan pakai saya memberitakan firman Tuhan. Nah, tapi di sini kalau Habakuk kita bisa lihat di Habakuk 1 ayat 1 itu dia menyatakan dirinya ditulis di sana dari Habakuk, seorang nabi yang dipanggil Tuhan. Nah, jadi di sana dia menyatakan dia adalah dari kalangan nabi atau bisa berarti dari golongan imam ya. Yang ini menjadi sebuah tafsiran yang disetujui ya, yang banyak para teolog juga ahli-ahli dalam kitab suci boleh mempunyai pandangan yang banyak yang setuju dengan pandangan ini ya. Jadi karena di zaman Samuel itu sudah dikatakan ada satu kalangan nabi ya, di mana mereka di sana seperti zaman sekarang mungkin ada seminari ya, orang-orang yang dipanggil Tuhan masuk belajar di seminari dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Nah, jadi mungkin Habakuk ini ada di dalam masa itu mereka datang dari kalangan nabi yang dipersiapkan Tuhan atau juga golongan imam ya. Sehingga kemudian dipakai Tuhan menyatakan berita kepada bangsa Yehuda. Ya, ini kira-kira sedikit berkaitan dengan masa dan raja yang di Yehuda yang bertata. Kalau tadi yang pertama kita bisa melihat dari yang di luar ya, adik kuasanya adalah Asyur. Jadi kita bisa lihat bahwa Asyur sekarang dengan Yehuda. Babel belum datang, Asyur yang adik kuasa ini mereka berhadapan dengan Yehuda. Yang utara sudah dibuang masuk ke dalam peperangan. Ya, sekarang Yehuda juga tahu kondisi ini. Ya, mereka tahu wah yang utara sudah ditawan sama Asyur. Ya. Nah, lalu Nahum, Sefanya dan Habakuk dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan kepada Yehuda. Ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan bersama-sama masuk. Berikutnya adalah ke Nahum. Ya. Ini ada 3 ya, ada 3 pasal. Jadi saya mengambil ya, tidak semuanya, tapi saya mengambil setiap mewakili setiap pasal ya, ambil bagian tertentu untuk kemudian kita membahas dan lalu kita akan belajar secara khusus bagaimana ya Nahum ini menjawab ya persoalan problem of evil ya. Nahum menjawab persoalan problem of evil yang kita belajar melalui firman Tuhan ya. Kita akan melihat di sana. Nah, di dalam Nahum pasal yang pertama kita lihat di sana itu dinyatakan itu adalah ucapan ilahi tentang Niniwe. Nah, jadi Nahum ini itu Tuhan pakai secara khusus itu menyatakan itu nubuat bagi Niniwe. Nah, ini dikasih tahu dia adalah di Yehuda tetapi menyatakan ucapan ilahi tentang Niniwe. Ya. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Niniwe itu Tuhan utus siapa? Yunus. Yunus diutus pergi ke Niniwe supaya kota itu bertobat. Ya, Niniwe kita sudah lihat Yunus tidak mau pergi ke sana karena Yunus tahu ini adalah satu bangsa yang sangat-sangat keji ya, yang kemudian dia merasa ini tidak pantas lah diselamatkan. Ngapain aku mesti ke sana? Tapi singkat cerita akhirnya Yunus ke sana menyatakan firman Tuhan dan orang di kota Niniwe bertobat ya, kota Niniwe bertobat. Nah, tapi kita lihat ya, nanti setelah pelayanan Yunus ya 100 tahun kemudian kira-kira ya, ini kurang lebih ya. 100 tahun kemudian, ini Tuhan mengutus Nahum untuk kasih ucapan ilahi tentang Niniwe. Ya. Jadi di sini kita lihat ternyata bahwa setelah itu Niniwe tidak sungguh-sungguh bertobat secara bangsa ya. Kemudian mereka akhirnya mereka kembali lagi kemudian bukan menjadi bangsa yang takut Tuhan, tapi sebaliknya mereka justru kembali kepada mereka menjadi bangsa yang melawan Tuhan ya. Nah, di sana kita lihat bersama-sama bahwa apa yang sudah dinyatakan ya oleh kehendak Tuhan itu pasti akan terjadi.
ya, kehendak Tuhan. Jadi kita melihat misalkan begini. Pada zamannya Yunus itu ada sekelompok orang yang Tuhan selamatkan. Berarti mereka bertobat, orang Niniwe yang bertobat kepada Tuhan. Tapi setelah zaman itu lewat, berarti mereka kembali lagi melawan Tuhan sehingga sekian orang-orang Asyur itu kemudian yang menjadi musuh bangsa Israel yang kemudian menawan Israel masuk ke dalam peperangan. Nah, memang kita bisa melihat yaitu kehendak Allah di zamannya Yunus yang untuk boleh menyelamatkan sebagian orang dari bangsa Niniwe yang bertobat di hadapan Tuhan. Nah, setelahnya ya kalau Tuhan tidak menyatakan anugerahnya dan kemudian Tuhan menyatakan justru penghakimannya ya kepada mereka yang tidak dipilih Tuhan, yang tidak dipanggil Tuhan menjadi umat Tuhan, diberikan pertobatan, maka di sana ya mereka akan masuk ke dalam penghakiman. Tapi di sisi lain pada saat yang sama Tuhan pakai ya Nahum untuk menyatakan ini ya penghukuman terhadap Niniwe. Artinya apa? Sudah diberikan nabi kepada Niniwe dari Israel, dari Yunus boleh memberitakan tentang Tuhan ke sana, Injil diberitakan di sana, keselamatan diberitakan di sana, tetapi mereka tidak mau bertobat. Jadi kita bisa melihat dua hal ini tetap jalan. Baik kepada bangsa Israel, umat Tuhan, maupun kepada kita boleh melihat pada saat itu bangsa lain. Ya, bangsa lain. Nah, saya melihat di dalam masa-masa ini sebenarnya itu sudah ada bayang-bayang tentang Injil, ya, bayang-bayang tentang gospel yang diberitakan yang nanti akan digenapi ya secara sempurna di dalam perjanjian baru. Jadi ini bagi bangsa-bangsa lain itu Tuhan sudah mulai membukakan, ya, Tuhan membukakan keselamatan bagi bangsa lain. Tapi di sana kita juga bisa melihat ketika keselamatan itu diberitakan, maka pada saat yang sama ya kita juga akan lihat penghakiman Tuhan itu tetap ada. Nah, Tuhan menyatakan Tuhan punya otoritas, tapi pada saat yang sama sebagai manusia Tuhan juga menuntut kita sebagai manusia untuk boleh bertanggung jawab. Ya, jadi ini berjalan bersama-sama. Kita harus ingat seumur hidup bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, betul. Tetapi Allah yang berdaulat tidak meniadakan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan atau sebagai manusia. Ya, nanti kita akan lihat bersama-sama. Oleh sebab itu, maka Nahum dipakai Tuhan untuk menyatakan penghukuman ya. Ucapan ilahi terhadap Niniwe ini adalah penghukuman ya. Maka saya memberikan satu penekanan di 1 ayat 3. Nahum 1 ayat 3. Ini ayat yang bagus ya. Tapi mengingatkan kita ya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Nah, ini kedaulatan Tuhan ya. Allah itu Allah yang panjang sabar, Allah yang berkuasa. Jadi memang Tuhan itu panjang sabar. Jadi dia Allah yang berkuasa itu sudah karakter Tuhan ya. Namun ingat ada tetapi ya, tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ya, ia akan bahkan dikatakan ia berjalannya di dalam puting beliung dan badai ya, dan awan adalah debu kakinya. Jadi ini menunjukkan satu penghakiman Allah yang keras terhadap setiap orang yang mereka tidak mau bertobat. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Niniwe kemudian akan Tuhan serahkan ya karena dia kemudian setelah menjadi kuat, dia kemudian kembali lagi meninggikan dirinya ya, Asyur itu ya. Asyur meninggikan dirinya, lalu kemudian pada saat itu dia Tuhan sendiri yang akan menjadi lawannya. Karena tidak bisa bangsa-bangsa, khususnya juga kalau kita lihat dalam hal ini Israel, Yehuda, apalagi mereka justru mereka yang ditawan ke sana. Nah, tetapi atas segala dosa dan pelanggarannya, mereka juga meninggikan diri, maka Tuhan itu yang menjadi lawan mereka. Ya, 2 ayat 13 Tuhan sendiri mengatakan, lihat aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, aku akan membakar keretamu menjadi asap, pedang akan memakan habis singa mudamu, aku akan melenyapkan mangsamu dan seterusnya. Ya, karena Asyur ini kejam, maka Tuhan itu juga menyatakan ya satu hukuman juga yang dengan cara yang ya, di luar kita itu dinyatakan di sana berarti adalah yang setimpal bagi mereka. Ya, jadi kita harus melihat bahwa di dalam penulisan di dalam kitab Nahum kita boleh melihat bahwa Nahum sedang menyatakan bahwa Allah tidak tinggal diam. Kita jangan kemudian kita melihat bahwa
Aduh, ini orang Niniwe ya, orang yang jahat ya. Kalau satu sisi dari sisi yang waktu zaman Yunus itu ada satu sisi sendiri. Orang jahat Tuhan pun mengasihi, Tuhan mau mereka bertobat. Sebenarnya kita melihat dari bagian ini adalah Tuhan memilih sebagian orang di tengah-tengah bangsa di apa itu Asyur untuk Tuhan panggil menjadi umatnya. Zaman itu karena Tuhan mau, nah, itu sebagai orang zaman itu maka Tuhan utus Yunus ke sana mereka bertobat. Jadi sejahat-jahatnya mereka bisa selamat karena apa? Apakah karena mereka baik? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan yang baik. Karena Tuhan yang menyatakan belas kasihan. Karena Tuhan yang pergi ya mau ya memberikan anugerah itu kepada mereka, maka Tuhan mengutus nabinya ke sana, mereka baru boleh memperoleh keselamatan. Ya. Nah, tapi sebaliknya kita boleh melihat ya, kalau itu tidak ada maka tidak bisa. Ya. Nah, seterusnya kita akan lihat di sana. Kalau waktu kita lihat, oh bangsa ini jahat, setelah mereka jahat dan seterusnya, mereka menang di dalam kejahatannya itu mereka menjadi apa namanya musuh bagi yang umat Tuhan yang apa namanya mungkin di antara mereka ada yang baik ya, kemudian yang melakukan berusaha bersandar kepada Tuhan, tetapi tetap melihat bahwa kejahatan itu tambah berkuasa. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita melihat hal ini? Nah, kalau kita melihat Israel, khususnya pada bagian ini, kita melihat Israel juga tidak baik-baik amat. Gitu loh. Israel sendiri ya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan menyerahkan Israel, perhatikan ya, kepada yang lebih jahat dari dia. Ya, Israel itu sudah jahat di mata Tuhan, maksudnya melawan pelanggaran, dan Tuhan pakai yang lebih jahat dari Israel untuk taklukkan dia. Nah, di sini kita lihat ya, kalau kita berbuat hal ada satu hal yang ingin saya soroti bersama. Kalau kita misalkan berbuat satu hal yang melanggar, yang jahat. Lalu kalau yang hukum kita, yang dipakai menghukum kita itu orang yang lebih benar dari kita, yang lebih baik ya dari kita menghukum. Kita mungkin merasa ya enggak apa-apa lah ya, aku bisa terima karena yang dipakai menghukum ini adalah yang ya saya harus nurut sama dia ya, dia lebih baik dan sebagainya. Tapi Tuhan mempunyai cara yang berbeda ya. Israel jahat ya, kemudian dia melanggar perintah Tuhan dan seterusnya. Tuhan pakai itu justru bangsa yang lebih jahat dari dia untuk menghukum. Ya, nah, sekali kita bisa lihat ini adalah satu sisi kita boleh melihat bahwa bagi Israel sendiri mereka bisa melihat, waduh, ini ada dalam satu masa yang paling susah. Kenapa Tuhan justru pakai yang paling jahat untuk boleh menghukum mereka sebagai umat Tuhan? Seakan-akan Tuhan meninggalkan mereka sama sekali tidak ada pengharapan. Dan di sisi lain, kemudian nabi-nabi Tuhan kemudian boleh berseru ya. Nanti kita akan lihat ya, ada seruan nabi setelah Nahum ya. Dia akan berseru ya. Ada seruannya yang kita melihat ada kaitannya dengan problem of evil. Tapi di dalam kitab Nahum, itu kita bisa lihat khususnya kepada bangsa Niniwe, itu Nahum mengatakan, jangan kira Tuhan itu kemudian tinggal diam. Bangsa yang jahat itu berbuat sekehendak hati, jangan kira Tuhan tinggal diam. Tuhan itu adalah Allah yang dia sabar, panjang sabarnya, besar kuasa, tapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi orang yang jahat jangan enak-enakan. Orang yang melakukan ketidakadilan jangan kamu apa itu namanya merasa tenang-tenang saja. Tuhan akan menjadi lawanmu. Nah kalau Tuhan yang menjadi lawanmu tidak bisa lari. Apa itu yang dikasih Tuhan? Kalau Tuhan menjadi lawan kita tidak bisa lari. Ya, ini adalah satu kebenaran. Nah oleh sebab itu kalau dunia menjadi lawan kita, kita harusnya jangan terlalu takut. Ya meskipun kalau ngomong jangan terlalu takut, Pak, mana bisa tidak takut? Kita pasti ada takutnya ya, dunia jadi lawan kita. Iya sih betul ya. Ke murka dunia atau murka orang-orang yang berkuasa aja kita sudah gentar gitu ya. Tapi penghiburannya adalah begini. Mereka boleh menjadi lawan kita, tetapi kalau Tuhan itu menyertai kita dan kalau Tuhan itu melindungi kita, bahkan ya kita boleh bilang dalam yang namanya kematian sekalipun ya kita ada di dalam perlindungan Tuhan, maka sebenarnya kita tidak perlu takut ya. Maka ayat-ayat atau firman Tuhan ya itu bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan penghiburan itu ya, datanglah kepadaku gitu ya, kau yang lebih lesu ya, janganlah kamu merasa khawatir, janganlah kamu merasa gentar, jangan kamu takut ya atas dunia ini gitu ya.
Nah, ini penghiburan yang semestinya memang itu karena Tuhan ada di pihak kita. Maka nggak heran kemudian kita bisa melihat Petrus waktu melayani, kemudian dia memberikan satu statement yang kita melihat, kok begitu berani ya? Apakah karena Petrus sombong? Sebenarnya tidak. Petrus sudah boleh mengerti, Roh Kudus kasih dia pengertian, boleh bertumbuh sampai satu pengertian itu, dia tahu bahwa silakan kamu pilih, saya mesti takut sama Tuhan atau takut sama kamu. Nah, jadi ini kita bisa melihat kalau Tuhan itu bangkit menjadi lawan kita, kita buat bisa lari. Jangan sampai Tuhan yang menjadi lawan kita, ya. Tapi kalau dunia masih menjadi lawan kita, maka kita tetap ya kita punya satu sandaran yang jauh lebih kuat dari dunia, yaitu Tuhan sendiri di pihak kita. Nah, sehingga di dalam bagian ini kita bisa melihat ya. Di kitab Nahum kita akan lihat ya bagaimana ada kalimat yang dikatakan, lihat aku akan menjadi lawanmu, demikian firman Tuhan semesta alam. Nah, ini satu kalimat yang menghibur sekali Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan orang-orang yang jahat, di tengah-tengah problema kejahatan yang kita mungkin tidak bisa mengerti, ya kondisi seakan-akan ya kita di dalam kondisi melihat kejahatan makin merajalela, sepertinya tidak ada habis-habisnya. Maka apa yang dinyatakan ya oleh firman Tuhan melalui Nahum itu boleh menghibur kita bahwa Allah tidak tinggal diam. Terhadap segala kejahatan itu Tuhan sendiri yang akan bangkit menjadi lawan mereka. Sehingga kita menjadi orang-orang yang boleh terus mencari Tuhan, terus setia kepada Tuhan. Ya marilah kita tetap ya memandang kepada Tuhan di dalam segala sesuatu yang terjadi, problema kejahatan yang ada, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan ya kejahatan itu merajalela. Ya, karena Allah adalah yang benar. Allah adalah yang satu-satunya kebenarannya, yang benar, yang mulia, yang kudus adanya, dan dia pasti tidak akan membebaskan ya dari hukuman atas setiap pelanggaran. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Nahum, ya, apa yang disampaikan oleh Nahum. Nah, oleh sebab itu saya mau mengambil satu kesimpulan yang pertama berkaitan dengan jawaban Nahum terhadap problem of evil. Ya, maka Nahum itu meyakinkan kita bahwa Tuhan akan menghakimi. Jadi waktu kita menemukan kejahatan yang merajalela ya, sampai kita juga tidak bisa mikir, waduh ngeri ya, gimana ini? Kita Nahum meyakinkan kita, ya Tuhan akan menghakimi. Problem of evil itu pada akhirnya, ya dia tidak akan mungkin dia yang akan bertata dan dia yang akan menguasai, tidak mungkin. Ya, pasti akan diselesaikan dalam ini ya, the judgment of God, penghakiman Tuhan. Tuhan pasti tidak akan membiarkan yang namanya kejahatan itu merajalela. Ya, nah, mengenai segala sesuatu kita sebagai umat Tuhan dalam hal ini, jadi kita tidak menjadi orang kemudian apatis, kita kemudian tidak menjadi orang yang kemudian merasa masuk, oh berarti tidak ada Tuhan, ya kejahatan merajalela tidak ada Tuhan, tidak, ya karena ada Tuhan maka kejahatan tidak akan merajalela. Ya, karena Tuhan pasti di dalam hikmatnya dan dalam waktunya ya yang melampaui segala pengetahuan dan segala apa yang kita mungkin bisa pahami, Tuhan sedang mengendalikan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi segala kejahatan tetap bisa dipakai Tuhan ya, bahkan bisa dipakai Tuhan menggenapi apa yang Tuhan mau. Itu ya. Nah, jadi kita bisa melihat dari Nahum, kita bisa melihat bahwa Nahum memberikan jawaban atas problem of evil itu adalah ya, jangan kita apatis, jangan kemudian kita justru menjadi orang yang kemudian Tuhan tidak ada dan sebagainya, kita mempersalahkan Tuhan dan terusnya, tetapi kita melihat Nahum meyakinkan kita Tuhan akan menghakimi ya, dan kebenaran pasti yang akan pada akhirnya berkata. Nah, ini berkaitan dengan Nahum ya. Nah, baik, sampai di bagian Nahum ini saya stop dulu, nanti kita lanjut. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada baru nanti kita lanjutkan kembali. Apakah ada pertanyaan? Belum ada? Masih aman-aman ya? Masih oke ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ya, oke.
Eh, saya share screen kembali. Sekarang kita akan melanjutkan kepada yang berikutnya adalah ini adalah Habakuk, ya. Nah, Habakuk ini saya kira dari Nahum, Habakuk dan Sefanya kita mungkin lebih banyak tahu Habakuk ya. Yang Habakuk lebih terkenal gitu kira-kira ya. Ya, beberapa nabi itu ada memang yang kita jarang sekali dibahas gitu ya. Tetapi saya melihat bahwa di dalam apa yang sudah Tuhan nyatakan ya, tulis di dalam kitab suci semua punya pesan yang indah dan unik ya. Nah, kita lihat sama-sama Habakuk ya. Habakuk di sini. Kita lihat ya. Habakuk ini punya pertanyaan. Nanti kita lihat ya. Pertanyaannya begini. 1 ayat 2 itu ya dan seterusnya. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Perhatikan ya. Tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan. Tetapi tidak kau tolong. Nah ini problem of evil kan. Ini masalah yang juga sering kali kita ketemu. Waduh Tuhan, aku ini sudah teriak, Tuhan tidak dengar. Aku loh berseru, Tuhan tidak tolong. Padahal aku berseru ini adalah di dalam konteks aku ini umat Tuhan. Aku dalam keadaan yang sulit. Tapi kenapa ini tidak didengar dan tidak ditolong? Itu ya, yang pertama. Yang kedua, aku bilang begini, Tuhan, kenapa Engkau kasih saya lihat kejahatan? Ya, sehingga aku memandang kelaliman, ya kekerasan, aniaya, perbantahan, pertikaian itu terjadi di depan mataku. Wah, ya. Jadi ini Habakuk dengan jelas dengan apa itu terus terang mengatakan kepada Tuhan hal ini di depan matanya itu yang kelihatan semua kekerasan, pertikaian, perbantahan itu artinya ya semua hal-hal yang 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 konflik ya, yang dia ngerasa ini tidak baik gitu ya. Tuhan kasih dia lihat. Dan Habakuk sebenarnya nggak mau gitu ya. Tuhan, aku berseru Tuhan. Aku berseru kepada Engkau supaya Engkau tolong. Tapi kelihatannya tidak ada perubahan nih. Mungkin penindasan makin terasa, penganiayaan itu makin terlihat, kemudian apa itu kejahatan itu kelihatan makin dekat, makin dekat, makin dekat. Nanti kita akan lihat itu progresifnya itu akan lihat ya sampai pada akhir pasal ketiga itu kita akan lihat Pak apa yang Habakuk tulis dari pasal 1 sampai pasal 3 itu ada momen yang kelihatan itu terus makin lama itu ya dia melihat bagaimana kekerasan itu mendekat ya di hidupnya dalam bangsanya khusus ya. Nah, jadi kalau kita melihat ya di dalam susunan Habakuk itu dalam susunan ini ya apa namanya tahun itu ya dalam susunan tahun itu kita bisa melihat Habakuk itu dia nanti yang sudah dekat di pembuangan ya oleh sebab itu kita bisa melihat di dalam tulisannya dia nanti makin hari dia punya dari pasal ke pasal itu kita lihat adalah suaranya itu dia makin melihat kekerasan itu makin dekat ya apa namanya penghakiman Tuhan makin dekat gitu ya. Nah, kemudian dia menyatakan bahwa hukum kehilangan kekuatan, bahkan tidak ada muncul keadilan. Orang fasik itu mengepung orang benar. Nah, ini perhatikan. Ini juga pertanyaan kita. Sebenarnya ini pertanyaan yang klasik dari sejak zaman dahulu. Makanya saya bilang, semua yang sudah dinyatakan oleh Alkitab, itu tidak ada yang, itu apa tidak ada semua yang ada di bawah kolong langit itu tidak ada yang baru. Karena Alkitab sudah menyatakannya. Nah, Alkitab sudah menyatakannya di dalam wahyu yang kepada kita, itu menjadi milik kita, mari kita perhatikan baik-baik. Nah, termasuk di sini. Jadi kalau misal kita bertanya, kenapa ya orang jahat itu kok enak ya dibandingkan dengan kita orang percaya? Ini pertanyaan Habakuk. Ya, orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Loh, keadilan kan seharusnya kalau yang benar itu dia yang secara keadilannya itu yang memperoleh lebih ya dalam arti mungkin lebih baik kondisinya mendapatkan situasi yang lebih baik dan seterusnya. Tapi keadilannya terbalik artinya memihak kepada yang melanggar. Yang melanggar itu orang-orang fasik itu yang tidak taat kepada engkau, yang mereka bahkan melakukan segala kejahatan yang nemen ya bahasa kita ini mungkin nemen sekali gitu ya. Itu mereka itu yang enak itu. Mereka yang kemudian berkuasa. Mereka terus habisin orang-orang benar.
Ya, Habakuk dalam bagian ini dia sudah lihat dalam bagian sekali lagi kita lihat adik kuasa waktu itu Asyur. Ya, adik kuasa itu Asyur. Umat Tuhan bagaimanapun umat Tuhan itu eh, eh, dalam bagian ini mereka melanggar, kemudian mereka apa tidak taat kepada Tuhan, tapi di dalam kerajaan Yehuda kita masih melihat ada raja yang benar di mata Tuhan, ada raja yang tidak benar di mata Tuhan. Nah, berarti di dalam bangsa Yehuda kita masih lihat ada sebagian orang, sebagian kecil. Ya, nanti kita ada muncul di sini. Nanti kita lihat di Sefanya khususnya ada kaum sisa, sebagian orang yang muncul itu mereka yang berteriak. Nah, itu Habakuk itu melihat Tuhan, ini loh ada sebagian orang yang mengasihi Tuhan, yang cinta kepada Tuhan, yang taat, yang tidak ikut Baal, ya di tengah-tengah bangsa ini. Tapi orang-orang ini juga kena lindas, kira-kira gitu. Ya, nah, jadi kita bisa melihat. Saya pertanyaan sama, apakah bagaimana kami tetap kondisi seperti apa? Nah, dia berseru kepada Tuhan, tetapi sepertinya tidak ada jawaban kata Habakuk. Silent, tidak ada jawaban. Ya, yang dia lihat adalah keadilan terbalik. Ya toh? Kemudian orang-orang itu fasik mengepung. Jadi artinya seluruh kondisi problem of evil itu memenuhi kondisi yang ada, situasi yang ada. Orang benar pun di sana dikepung kira-kira. Ya. Nah, itu kemudian kita lihat lagi di bagian berikutnya itu dikatakan bahwa ya Habakuk berdialog kepada Tuhan, berdialog. Bukankah Engkau ya Tuhan? Nah, jadi kita lihat ya, di dalam bagian ini kita bisa melihat ya, ketika terjadi problem of evil, maka di dalam bagian Habakuk ini kita bisa melihat Habakuk melihat Tuhan itu tidak menjawab, tidak mendengar, tidak menolong seperti begitu. Tetapi kita melihat ada dialog. Tetap ada dialog. Dialog berarti kan ada Habakuk sebagai umat Tuhan, dia berkata kepada Tuhan. Ya, tapi sepertinya dialognya cuma satu arah, Tuhan sepertinya tidak memberi jawab. Nah, tapi hal yang indah yang kita boleh belajar dari Habakuk itu adalah Habakuk tetap berdialog. Habakuk tidak stop dan kemudian dia akhirnya tak usah enggak jawab, aku gak ngomong, diam aja kalau Tuhan diam saya juga diam. Buat apa saya ngomong sama Tuhan tapi Tuhan enggak jawab-jawab. Nah gitu ya, itu kan kadang-kadang kita bisa gitu ya. Nah, orang saya bicara sama dia enggak jawab-jawab. Untuk apa saya bicara? Enggak usah doa lagi, sudah stop aja. Ini tidak terjadi di kitab Habakuk. Nah, ini mengajarkan kita waktu kita menghadapi problem of evil ya. Di masa-masa kita lihat bahwa kita ngomong sama Tuhan, kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Ya, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Tapi waktu Tuhan itu tenang, Tuhan silent, Tuhan tidak memberikan jawaban apa-apa, ya. Di sana kita belajar tidak stop dan tidak kemudian kita menjadi patah semangat, tapi kita terus doa. Kita terus itu berdialog kepada Tuhan, menyatakan Tuhan kami ini, kami umat-Mu. Bahkan kita bisa lihat Habakuk menyatakan satu hal, boleh dia percaya bahwa Tuhan itu kudus adanya, Tuhan tidak membiarkan. Ya, bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku? Ini menunjukkan periode eternal ya, dari dahulu Allahku yang maha kudus. Ya. Nah, di dalam seluruh kediaman Tuhan silent itu, di dalam silent itu ada Habakuk itu percaya Allah itu adalah Allah yang kudus, bahwa Allah yang tidak mungkin membiarkan orang-orang yang terus itu hidupnya itu percaya kepada Dia. Maka dia mengatakan tidak akan mati kami. Ya, ya Tuhan, yang telah Kau tetapkan ya. Karena dan seterusnya ya. Matamu terlalu suci untuk boleh melihat kejahatan. Engkau tidak dapat memandang kelahiran. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita boleh mengenal Tuhan dengan benar, ya meskipun di dalam situasi yang sulit, yang kita sendiri dalam kondisi mungkin kita ya secara manusia ada di dalam batas yang sudah ambangnya itu ambang batas banget, sepertinya sulit ngerti. Tetapi pengenalan Tuhan itu menjaga kita itu boleh tetap
tetap percaya. Nah, ini keindahannya. Saya merasa ini juga tetap providensi Allah. Ya, tanpa providensi Allah tidak mungkin. Oleh sebab itu Tuhan bilang orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan, ya di dalam providensianya Tuhan kasih tahu begini, kamu harus hidup di dalam firman. Ya, mari mengasihi orang-orang yang engkau adalah umatku, engkau akan menuruti segala perintahku. Engkau akan mengasihi firmanku. Ya, engkau akan hidup di dalam firmanku. Nah, ini pengenalan ini adalah membawa kita di dalam masa-masa kritis, ya, masa-masa kita di ambang batas sulit mengerti. Di saat itu kita dijaga. Kita tahu, ya, Tuhan sudah menyatakan Dia Allah yang kudus. Meskipun di tengah segala kondisi, ya, yang saya hari ini tidak bisa mengerti, saya tetap percaya Tuhan kudus. Tuhan adalah Allah yang melindungi orang-orang yang percaya kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang tidak mungkin matanya itu akan kompromi terhadap kejahatan dan dosa, dan kemudian Dia akan membiarkan kelaliman. Ya, Tuhan tidak mungkin berdiam diri apabila orang fasik itu menelan orang benar. Ya, Tuhan tidak mungkin diam diri, tapi Tuhan tidak jawab. Nah, kalau Tuhan tidak jawab, kenapa Tuhan tidak jawab? Nah, waktu Tuhan tidak jawab, nah Habakuk di dalam bagian ini dia tidak kemudian dalam arti ini kayak ngambek ya atau mempersalahkan Tuhan, tetapi dia memilih untuk tetap yakin, tetap percaya bahwa Tuhan pasti punya jawaban. Gitu ya. Jadi waktu Tuhan diam, Tuhan tidak menjawab, itu kita harus percaya Tuhan punya jawaban. Dan jawaban itu pada saat itu ya Tuhan tidak mau kasih tahu kepada kita, itu adalah sepenuhnya adalah kehendak Allah, otoritas Tuhan. Nah, tugas kita adalah ketika kita tidak meragukan Tuhan dan kita tetap percaya, maka kita sebenarnya sudah menerima jawaban. Oke ya, kalau kita tetap percaya, kita sudah menerima jawaban. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu tidak mungkin Dia akan berkompromi dengan dosa. Tapi kalau pada saat ini Tuhan mengizinkan orang yang lebih jahat itu kemudian melakukan ya satu tindakan yang kita lihat menindas orang benar, berarti Tuhan sedang mempunyai satu rencana. Ya mungkin kita tidak tahu apa, tapi kita pasti percaya satu saat itu pasti indah dan itu pasti akan membuat kita itu makin ya boleh menemukan satu pertumbuhan iman kita di dalam mengiring Tuhan. Oke ya. Nah, pada bagian akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat ini yang paling terkenal ya. Kalau kita lihat dalam kitab Habakuk, biasa yang lain-lain ini kurang dilihat ya. Nah, tapi bagian akhirnya ini biasa sangat kita kenal ya. Nah, melalui kita di dalam kelas Bible class kita bisa melihat secara lengkap Bapak Ibu sekalian. Kita melihat secara lengkap ya. Kita bisa melihat bahwa ternyata misalnya ya di dalam pasal 1 ternyata itu loh pertanyaan klasik itu loh, orang fasik mengepung orang benar itu sudah ditanyakan Habakuk. Sehingga kita ketika menemukan hal ini kita tahu kalau gitu respon yang Tuhan mau itu apa. Nah, kita bisa melihat respon meskipun Tuhan tidak memberi jawaban, kita tetap dialog dengan Tuhan, artinya kita tetap sandar Tuhan, kita tetap menaikkan doa kita kepada Tuhan, tetap menyatakan segala kegelisahan kita ya kalau saya pakai bahasa itu kepada Tuhan, tapi di dalam satu pengenalan yang benar, dalam satu pengenalan yang utuh dan percaya Tuhan itu adalah Allah yang benar, ya, yang tidak akan membiarkan apa yang secara fakta mata realita itu terjadi. Tuhan pasti punya rencana lebih besar dari yang dapat kita bayangkan. Nah, oleh sebab itu sikap respons daripada Habakuk yang mengatakan kalimat ayat yang sangat terkenal ini. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Perhatikan, namun aku akan. Nah, ini adalah respons Habakuk merespon terhadap problem of evil. Ya, ketika Tuhan silent, dia tidak ada menemukan jawaban, tapi di sana Tuhan muncul ke iman. Ya, namun aku akan.
Kenapa dia bisa namun aku akan? Karena dia nggak lihat lagi ke problem of evil-nya. Nah, maka kita seringkali akhirnya berhenti di problem of evil sehingga kita tidak melihat Allah yang kudus itu. Ya, the true God, Allah yang benar itu, Allah yang mulia itu. Nah, Habakuk itu di dalam dialognya, dan Tuhan silent itu, Tuhan pimpin dia melihat Allah yang benar, melihat Allah yang kudus, sehingga problem of evil itu tidak lagi menjadi yang utama. Maka kalimatnya menjadi sekalipun, ya, sekalipun, jadi itu memang ada realitanya. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Nah, ini fokusnya. Ya, ini respon terhadap problem of evil yang menurut saya indah ya. Saya boleh kembali dikuatkan juga ya. Karena kita tidak mungkin lepas dari macam-macam problem of evil di tengah dunia ini. Ya, tapi ketika kita kembali melihat kepada Tuhan, maka kita bisa seperti Habakuk yang mengatakan, namun aku akan. Ya, bersorak-sorak. Perhatikan ya, ada terusannya, bersorak-soraknya itu di dalam Tuhan. Perhatikan. Jadi di luar Tuhan tidak bisa. Harus di dalam Tuhan. Nah, dengan kata lain, kalau di dalam Tuhan berarti orang-orang yang bisa bersorak-sorak ini adalah orang-orang yang sudah pasti mereka menerima yang namanya anugerah Tuhan. Nah, jadi artinya begini, dengan kata lain, kalau kita adalah umat pilihan Tuhan, meskipun sisanya sedikit, kaum sisa itu kita pernah bicara ya, itu sedikit sekali jumlahnya ya, sedikit sekali kalau dibandingkan dengan seluruhnya, secara total, kaum remnant itu sisa itu sedikit sekali. Nah, itu maka kita bisa melihat kaum orang-orang yang dipilih itu, orang menjadi umat pilihan Tuhan di dalam anugerah Tuhan itu, mereka akan bersorak-sorak. Meskipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah dan seterusnya. Kenapa? Karena di sana yang menjadi bagian mereka, sukacita mereka, itu Tuhan yang memberikan. Keselamatan datang dari Tuhan. Nah, itu ada namanya iman muncul di sana. Iman muncul di tengah-tengah situasi yang kelihatan tidak mungkin, kelihatan tidak ada pengharapan, di tengah-tengah ketakutan. Ketika kita boleh mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kebenarannya, maka kita mendapatkan kekuatan. Ya, di sana boleh kemudian muncul iman. Jadi dengan kata lain seringkali saya mengatakan bahwa kondisinya tetap sama. Ketika Habakuk mengatakan ini, menyatakan imannya ini, itu pohon ara tetap tidak berbunga loh. Pohon anggur tetap tidak berbuah. Pohon zaitun tetap hasilnya mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dan tidak ada lembu dalam kandang. Tetap loh. Tapi sudah berbeda. Ya, perbedaannya adalah karena dia tahu, ya, God in control, Tuhan pemegang kendali. Sekarang aku hidup di dalam tanggung jawabku yang benar, dan aku percaya Tuhan tidak mungkin salah. Maka saya tetap mau menjadi orang yang benar, hidup di tengah-tengah zaman yang tidak benar. Ya, saya tetap mau menjadi orang yang berani di tengah-tengah situasi yang takut. Saya mau menjadi orang-orang yang tetap hidupnya benar, kudus di tengah-tengah dunia yang makin jahat atau berdosa. Itu ya. Nah, ini kira-kira secara keseluruhan itu Habakuk menyatakan hal ini. Nah, dengan demikian saya mau menyimpulkan bagian kedua. Ini adalah Habakuk punya jawaban terhadap problem of evil ya. Jadi di sini ada dialog antara Habakuk dan Tuhan tentang mengapa Tuhan tampaknya tidak mau menghakimi. Tampaknya ya, perhatikan kata tampaknya ya. Tapi sebenarnya kan tidak. Sebenarnya kita sudah lihat bahwa tadi dari Nahum jelas ya, Nahum meyakinkan Tuhan tidak mungkin ya tidak menghakimi yang jahat ya. Tapi di dalam bagian ini Tuhan kasih satu bagian pergumulan di dalam Habakuk, tampaknya tidak mau menghakimi. Nah, tapi kemudian Habakuk itu menemukan jawaban bahwa Tuhan itu akan segera menghakimi melalui orang yang lebih jahat gitu ya. Jadi dia menemukan. Jadi kondisi itu ketika Tuhan diam tapi dia lihat keadaannya itu. Dia melihat orang benar ini ya, orang fasik mengepung orang benar. Nah, kemudian dia mengembangkan lagi ya. Lihat pada saat itu dia tengah-tengah di dalam kehidupan bangsanya, dia akan lihat ada bangsa Yehuda ya, ada bangsa yang kemudian ada umat Tuhan yang taat, ada yang tidak taat. Nah, ini mereka menemukannya, mereka melihat bahwa ketika ada bangsa lain ya, di dalam bagian ini ya, dipakai Tuhan untuk boleh mendidik mereka, menghukum mereka, nah ini bisa melihat. Tapi di sisi lain, kemudian dia melihat lagi Asyur tadi, yang kemudian dipakai Tuhan menghukum Israel, dan juga nanti dia lihat bahwa Asyur ini
akan dihukum Tuhan melalui bangsa yang lebih jahat, yaitu Babel. Nah, di sana kemudian Habakuk itu ada muncul satu kengerian. Ya, mulai ngeri. Jadi dia mulai melihat bahwa kengerian itu maksud gini, kalau penghakiman Tuhan datang, yaitu bahasanya Nahum itu, kalau Tuhan jadi lawan, itu ngeri. Nah, bahasanya Habakuk itu dia melihat, dia bilang gini, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Jadi ketika penghakiman Tuhan itu tiba dan Habakuk diberikan Tuhan itu satu pengertian ini, maka waktu penghakiman Tuhan itu tiba atas orang-orang yang jahat itu, dia itu ngeri, gemetarlah hatiku. Ya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, aku gemetar di tempat aku berdiri. Ya, tapi perhatikan, dia tetap tenang karena dia sudah tahu. Ya, meskipun kengerian itu datang dan dia ada di tengah-tengah kengerian itu yang juga menghampiri dia, ya, dia tetap tenang karena dia tahu bahwa dia apa? Dia punya Tuhan. Ya, dia arah hatinya kepada Tuhan. Maka jawaban dari Habakuk terhadap problem of evil itu trust God. Tidak ada jawaban lain, Bapak Ibu sekalian. Ini jawaban yang sampai hari ini cuma satu. Ya, trust God. Percayalah kepada Tuhan. Ya, orang benar akan hidup oleh imannya. Ya, orang benar akan hidup oleh imannya. Mari kita percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun, jangan kita mengurangi sedikit pun. Kalau kita bisa rasa kurang, doa tambahkan. Ya, Tuhan tambahkan kepadaku iman. Ya, kelihatannya kok tambahkan ya, iman bisa berkurang ya. Secara manusia mungkin bagian kita bisa. Tapi kita lihat ya, kalau Tuhan pelihara, maka kita diberikan satu ini ya, tanggung jawab boleh. Artinya itu kita apa itu? Cuiciu kalau bahasa Mandarin itu. Jadi seperti kita itu memohon tapi mengejar. Ya, Tuhan tolong tambahkan kepada saya iman. Untuk apa? Untuk boleh terus percaya meskipun saya tampak tidak percaya atau kurang percaya. Tambahkan iman supaya saya terus melayani Tuhan, supaya saya terus setia, supaya saya terus boleh hidup di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini atau di tengah-tengah dunia yang mungkin semakin jahat ini. Itu ya. Ini adalah dari Habakuk. Oke, saya stop share. Ini yang kedua. Apakah sampai sekarang ada pertanyaan? Sebelum dilanjutkan yang terakhir ya, saya tanya. Sudah ada pertanyaan atau sudah tidak ada pertanyaan? Aman? Tetap? Tidak ada pertanyaan? Oke, ini kelas yang baik-baik ya, semuanya bisa mengerti. Saya berharap semua bisa mengerti. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti makin dikuatkan ya. Dikuatkan, dihiburkan, ada di tengah-tengah dunia yang makin hari, kalau dibilang itu mungkin bisa dibilang makin jahat. Gitu ya. Dunia makin lama makin jahat. Kalau kita Wahyu menggambarkannya, ini dunia bukan makin baik. Orang bilang secara teknologi apa semua makin bagus, perkembangannya apa, satu sisi ya. Tapi di sisi lain itu adalah kita boleh lihat dunia itu sebenarnya di dalam kitab Wahyu mengatakan itu akan mengarah makin lama jahat sampai pada kesudahan. Oke, ada pertanyaan di chat ya. Ada ya. Dari Pak Joni, Tuhan itu panjang sabar, kesabarannya sampai kapan atau seberapa jauh? Mungkin tadi sudah tersirat ya mungkin ya dari jawabannya Pak Rusli. Ya. Oke, ya sampai kapan ya? Ya sampai waktunya tiba Tuhan menghakimi. Nah jadi kita sebenarnya jawabannya itu memang akhirnya begini. Kalau saya ditanya, saya tidak tahu. Tapi nanti sejarah mencatat, kita baru tahu entah kapan. Misalkan contoh ya, ini dalam perjanjian lama dulu kita bicara yang mudah, sering narasi yang kita sering dengar itu adalah narasi daripada ini Firaun ya di Mesir. Ya, kapan itu Tuhan menyatakan penghakimannya kepada Firaun? Yaitu tunggunya kapan masanya? Ketika umat Tuhan berteriak, Tuhan tolong, ini mereka ditindas, ini sampai Tuhan membangkitkan Musa, itu perlu tahun itu sampai kira-kira kita lihat perbudakan terjadi itu masanya 400 tahun. Ya, 400 tahun. Nah, tapi kita nggak ngerti kenapa 400 tahun. Alkitab cuma kasih tahu kita. Waktu Tuhan beritahu kepada Abraham. Jadi Abraham itu sudah dikasih tahu Tuhan. Nanti baca lagi ya di dalam Kejadian, saya buka ayatnya. Itu Abraham sudah dikasih tahu Tuhan, nanti ya keturunanmu akan pergi ke Mesir dan mereka akan banyak di sana.
sampai nanti ya kedurjanaan ya, maksudnya dosa ya, pelanggaran itu ya, orang-orang fasik itu genap. Pada saat itu Tuhan nanti akan menumpahkan murka, penghakiman nyata. Nah, Abraham sendiri nggak tahu sampai kapan. Kalau waktu ditanya pada zamannya itu yang sebelum waktunya tiba, dia juga nggak tahu. Tetapi di sinilah kita mesti, di sini kita belajar ya. Setelah belajar tahu bahwa dari Nahum bilang bahwa Tuhan tidak mungkin diam. Maka yang kedua, kapan waktunya itu dikuatkan oleh Habakuk. Kita mesti percaya, meskipun kita nggak tahu sampai kapan. Ya, kita nggak tahu. Mungkin kita nggak melihat, Abraham nggak melihat, gitu ya. Kalau kita melihat kan nggak melihat, gitu. Ya, kapan itu dihukum dan sebagainya. Ada mungkin Tuhan kasih kita kesempatan melihat yang jahat itu dihukum, tapi bisa jadi juga tidak melihat. Tapi kita mesti percaya. Nah, tapi kalau kita melihat secara global, secara keseluruhan di dalam ini apa namanya rencana kekal Tuhan, keselamatan itu ya, itu sama dengan satu titik kita akan menjawab ya, dunia ini kapan kita akan melihat seluruhnya akan dipulihkan ya, nanti sampai the second coming of Christ, kedatangan Kristus yang kedua kalinya ya, di dalam masa konsumasi atau masa pemulihan, di mana kita semua sedang menanti di sana. Kapan? Tidak ada seorang pun yang tahu, tapi kita percaya. Kita percaya. Kenapa? Karena kedatangan Kristus yang pertama sudah digenapi, yaitu Tuhan sudah datang dalam inkarnasinya. Itu menjamin the second coming. Ya. Nah, orang-orang di dalam perjanjian baru juga tunggu kapan datang Mesias. Nggak tahu dia. Bahkan Mesias sudah datang masih nggak tahu. Orang Majus yang tahu yang dari timur. Ya. Nah, tadi kita bisa melihat setelah itu datang digenapi, Tuhan menyatakan masanya tiba. Ya, kita tahu. Ya, mungkin orang-orang sebelumnya itu belum tahu ya. Orang-orang zaman itu tahu. Ya, sama. Jadi kita yang membuat kita menjadi satu respon kita adalah ya kita tahu bahwa ada waktunya. Janganlah karena orang yang jahat itu makin jahat kita kemudian melemahkan membuat kita mempengaruhi kita hidup tidak makin mengasihi Tuhan. Tapi sebaliknya, kita percaya biarlah yang jahat tambah jahat, tetapi aku tetap akan setia dan mengasihi Tuhan seumur hidupku. Nah, ini satu respon yang saya kira saya coba jawab dalam bagian ini. Ya, jadi kita tetap percaya Allah panjang sabar, betul, tapi Tuhan tidak pernah akan membiarkan ya. Setiap kesalahan pasti akan ada penghukuman. Kapan waktunya? Ada di dalam otoritas Tuhan, ada di dalam tangan Allah yang berdaulat. Ya, dan di dalam bagian ini kita percaya sebagai tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Ya. Nah, baik, ini saya ada lagi pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke bagian yang ketiga, ya. Ke bagian yang ketiga yaitu dalam kitab Sefanya. Baik. Nah, yang ketiga kita akan lihat bersama-sama itu adalah Sefanya. Ya. Nah, Sefanya ini saya ambil juga sama ya. Tapi cuman Sefanya agak panjang dia punya ayat sehingga saya jadi 3 slide gitu ya. Yang bisa jadi 1. Oke ya, di dalam Sefanya ini kita bisa melihat ya di situ bicara ya soal Sefanya dia bilang begini ya. Dibuka ya dengan firman Tuhan kepada Sefanya langsung ya ayat 2 perhatikan. Aku akan menyapu bersih segala-gala dari atas muka bumi. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara, ikan di laut. Aku akan merebahkan orang fasik. Wah, ini ya. Jadi ada satu penafsir kitab suci mengatakan ini kok kayak terbalik dari penciptaan ya. Kalau penciptaan Tuhan menjadikan, Tuhan menjadikan. Ini Tuhan menyapu, Tuhan menyapu, gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ini Sefanya sedang menyatakan satu di bagian kita lihat di bagian akhir itu yang merah saya kasih tulis itu adalah tetap namanya itu adalah the day of the Lord, hari Tuhan itu akan tiba. Sudah dekat, hari Tuhan itu akan dekat. Ya, sebenarnya kita bisa melihat juga dalam bagian ini tetap kita bisa memberikan satu mungkin satu sebutan ya sama ya yaitu waktunya hari penghakiman Tuhan itu akan tiba. Ya, hari penghakiman Tuhan itu akan tiba. Jadi the day of the Lord. Jadi Sefanya ini itu dengan satu berita ya pesan yang sangat kuat bahwa ini hari Tuhan pasti datang. Ya, jangan kita meragukan lagi. Jadi ini satu penekanan yang lebih kuat lagi. Langsung bicara the day of the Lord, bukan
Bukan cuma nanti akan datang orang fasik akan dihukum dan apa. Tapi lihat itu ya, ada the day of the Lord. Itu sudah ada harinya. Seperti sudah disiapkan, ada waktunya itu tiba. Ya meskipun tidak dikasih tahu kapan, tapi perhatikan, dikasih tahu sudah dekat. Nah, ini ada, kita bisa melihat dalam bagian ini ya, hari Tuhan sudah dekat. Itu bisa kita bisa melihat dalam hal ini, kita memberikan satu aplikasi mungkin ya dalam hidup kita itu, kita bisa melihatnya bahwa mari kita melihat bahwa hidup itu ya, kita menjalani hidup kita itu ya, kita harus senantiasa waspada, berjaga-jaga senantiasa. Ya, berjaga-jaga senantiasa, menghadapinya seperti apa? Ya, kita menghadapinya itu menghadapinya dengan satu sikap bahwa kita harus ditemukan itu ya menjadi orang-orang yang tetap setia sampai akhir hidup kita. Jadi kita menjadi orang-orang yang waspada. Nah, tapi berjaga-jaga ini bukan ketakutan. Nah, ada orang pikir wah hari Tuhan sudah dekat. Karena hari Tuhan sudah dekat gitu sebagai umat Tuhan gitu ya, kalau misalnya mereka merasa wah ini akan penghakiman terhadap orang jahat nih. Kalau kepada anak-anak Tuhan kan akan ada yang namanya itu apa namanya pemuliaan nih. Bagi kita semua ini sudah sebentar lagi akan menerima berkah, menerima reward, menerima kemuliaan. Itu nggak usah kerja lah, santai aja. Ya ini salah ya. Seperti gini itu akhirnya salah. Atau bahkan ada yang terus kita tiap hari apa berdoa, bersekutu, kumpul satu waktu kita menyambut hari Tuhan yang dekat itu. Ya, ini satu sikap yang salah. Ya, saya setuju dengan beberapa bapak reformator ya, salah satunya Luther itu mengatakan bagaimana ya kita menanti ya hari Tuhan itu. Kita kan nggak tahu hari Tuhan kapan. Tapi Tuhan juga mengatakan hari itu pasti tiba. Ya, kalau di dalam konteks Sefanya, ya hari Tuhan sudah dekat. Itu dalam konteks pada saat itu kita bisa melihat penghakiman Tuhan terhadap Yehuda sedekat. Sebentar lagi mereka akan dihakimi Tuhan, mereka akan dihukum Tuhan masuk dalam pembuangan. Benar-benar sudah dekat. Tapi kita bisa di dalam zaman kita mungkin bisa melihat, bisa menarik ini kepada satu the day of the Lord ya, hari di mana Tuhan akan menghakimi seluruh dunia, menghakimi seluruh kejahatan. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi hari itu? Maka saya setuju dengan Bapak Reformator, salah satunya Martin Luther yang mengatakan ya kita tetap mengerjakan bagian kita, kerja dengan baik, ya kerja paling baik, tetap lakukan kerja yang paling baik hari ini, melayani tetap yang paling baik, ya kita di dalam keluarga menjadi kepala keluarga tetap lakukan tugas kita paling baik, ya kalau kita berbisnis juga kita berbisnis dengan baik, kita lakukan pekerjaan kita. Yang nyapu biarlah tetap menyapu dengan baik, yang mencuci piring tetap mencuci piring dengan baik, yang bertani biar tetap bertani dengan baik. Ya, kita tidak perlu menjadi orang wah besok tiba kita stop ini akan tidak usah. Ya, karena kita percaya di tengah-tengah segala kegiatan kita, seluruh aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita, maka ya di sana kita tahu di dalam seluruh yang kita lakukan, kita tahu kita bersandar dan kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, nah jadi Sefanya ini memberikan satu perhatian bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Maka disuruh berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Itu maksudnya adalah baiklah kita sebagai setiap anak-anak Tuhan, ya itu kita sungguh-sungguh ya menyadari, ya kita sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya bukan berdiam diri masuk kamar kunci diri gitu ya, bukan ya. Kalau kondisi sekarang itu ada orang bilang wah lockdown ini sudah dari zaman dulu. Tuhan sudah suruh itu ada penyakit sampar masuk ke dalam kamar kunci diri lockdown. Ya itu agak sedikit penafsiran yang agak sedikit alegori gitu ya. Nah itu kurang tepat gitu ya. Nah jadi kita bisa melihat yang lebih luasnya adalah yang lebih komprehensif ya, keseluruhan kita bisa melihat bahwa di dalam bagian ini ya baiklah kita sungguh-sungguh berdiam diri di hadapan Tuhan, artinya kita menjalani hidup kita di dalam takut akan Tuhan dan kita tahu bahwa yang namanya hari Tuhan itu pasti akan tiba. Terhadap segala problem daripada kejahatan, problem of evil itu waktunya akan tiba, Tuhan yang akan menyelesaikan semua. Ya, dan dalam perspektif ini kita bisa melihat bahwa hari itu sudah dekat. Jadi kita bisa lihat Sefanya menyatakan sudah dekat hari Tuhan. Sudah dekat hari Tuhan. Sudah dekat hari Tuhan. Nah, dengan kata lain bahwa terhadap segala tindakan ya kejahatan ya kita harus percaya dan kita percaya, Sefanya mengajarkan kita percaya bahwa Tuhan itu tidak akan menunda-nunda. Tuhan akan menyatakan penghakiman ya di dalam waktunya yang paling suitable, yang
paling sesuai, yang paling tepat, ya, bukan menurut kita. Kalau menurut kita kan maunya cepat-cepat aja. Menurut kita ya, kalau bisa kamu salah sama saya atau salah sama siapa langsung saja dihukum. Ya, tapi ada waktu Tuhan yang mungkin kita bisa mengikutinya di dalam zaman kita, tapi mungkin juga kita tidak melihatnya, tetapi pasti itu akan dinyatakan Tuhan. Ya, sudah dekat hari Tuhan. The day of the Lord ini menjadi satu tema yang sangat kental juga, kita bisa lihat di dalam Sefanya, karena dibuka dengan satu penghakiman, ya, bahwa hari itu pasti tiba. Kemudian berikutnya kita lihat ya, the day of the Lord itu dinyatakan itu bukan saja kepada bangsa Israel atau Yehuda, tetapi nanti di pasal 2 kita lihat, kita nggak baca semua, tetapi di situ kita bisa melihat bahwa ini dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Ya, nah di tengah-tengah seluruh the day of the Lord itu yang sudah dekat itu, Tuhan mau kita apa? Melalui Sefanya. Itu pesannya adalah carilah Tuhan. Ini pesannya. Ya, carilah Tuhan. Ya, lakukanlah hukumnya. Ya, rendah hati, maksudnya gitu ya. Carilah Tuhan, lakukan hukumnya, carilah keadilan dan seterusnya. Itu mempunyai satu hal yang indah. Maka kamu akan terlindungi pada hari kemurkaan Tuhan. Ya, carilah Tuhan yang lakukan hukumnya, carilah keadilan dan seterusnya. Oke ya. Nah, tapi kita bisa lihat di dalam bagian lainnya, kita akan lihat di situ, selain kemudian itu dikatakan bangsa-bangsa di sana, ada orang Gaza, Askelon, Asdod, kemudian orang Kreti dan seterusnya ya. Itu mewakili bangsa-bangsa lainnya. Tapi di situ kemudian kita akan lihat misalnya 2 ayat 7 ya. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Ini remnant ya, sisa-sisa. Jadi ini perhatikan bahwa Allah menjaga umat pilihannya tetap. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan mereka yang setia kepada Tuhan dan tidak mengikut kepada Baal, kepada penyembah-penyembah lain itu yang tetap setia lah ya kepada Tuhan. Itu sisa-sisa, Tuhan jaga mereka. Ya. Nah, sebab Tuhan Allah mereka, nah perhatikan ya, sebab Tuhan Allah mereka ini menunjukkan covenant ya, Tuhan Allah mereka, berarti kita menjadi umat Tuhan itu, kita milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, Tuhan akan memperhatikan dan memulihkan kita. Nah, jadi kita bisa melihat ya, bahwa tugas kita yang adalah umat Tuhan, itu kita tetap di dalam situasi yang bagaimanapun kacau, situasi bagaimanapun sulit, situasi bagaimana kejahatan merajalela, tetap Tuhan mau kita cari Tuhan, lakukan hukum Tuhan. Ya, karena kita adalah miliknya Tuhan. Maka Tuhan akan memperhatikan dan Dia akan memulihkan kita. Ya. Nah, di sini selain tadi kita bisa lihat the day of the Lord, kedua itu adalah remnant, yaitu sisa-sisa umat Tuhan. Sisa-sisa kaum Yehuda. Ini sangat kita temukan juga di sini. Jadi the day of the Lord, hari Tuhan, kaum remnant. Ya, kita bisa lihat kaum remnant ini berarti umat Allah, umat pilihan Tuhan, orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan. Nah, pada hari Tuhan itu, yang ngeri itu, yang dahsyat itu, ketika tidak ada kemungkinan seorang pun meluputkan diri, perhatikan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka yang milik Tuhan, ya, mereka yang setia kepada Tuhan, mereka itu akan menjadi milik Allah dan Tuhan memperhatikan dan memulihkan mereka. Nah, ini di dalam pasal yang kedua. Oke ya, ini kita bisa lihat bagian ini, dan di bagian yang terakhir, pasal yang ketiga, kita bisa melihat bahwa di sini, nah ini ada satu hal ya dibuat di pasal yang ketiga itu yang saya mau bagikan di ayat yang ke-8 itu, bahwa ada kalimat sudah keputusanku, ya sudah keputusanku, huruf besar. Berarti ini adalah decree, ketetapan Tuhan yang sudah ditetapkan, ya bahwa hari the day of the Lord itu akan tiba. Jadi perhatikan, kalau ini keputusan Tuhan berarti tidak bisa diganggu, bukan? Pasti tiba. Meskipun kita tidak tahu kapan, tetapi karena ini decree, keputusan, pasti tiba. Dan ini adalah Tuhan akan mengumpulkan bangsa-bangsa, menghimpun kerajaan-kerajaan, berarti ini bangsa-bangsa ya, luas ya, dunia ini ya, menumpahkan mereka geramku, ya murka Tuhan yang nyala-nyala. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa ini ada satu penghakiman terhadap problem of evil, ya. Jadi Tuhan tidak mungkin tidak
akan menghakimi mereka. Itu adalah satu ketetapan yang Tuhan sudah nyatakan. Nah, tetapi di balik penghukuman itu, perhatikan, ada tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Yakni bibir yang bersih supaya mereka memanggil nama Tuhan. Nah, di dalam penghakiman, perhatikan, Zefania menyatakan bahwa di dalam penghakiman Tuhan itu ternyata di dalamnya Tuhan tetap akan menyatakan kasih-Nya. Di dalam penghakiman Tuhan, murka Allah, di sana Tuhan menyediakan yang namanya salvation atau keselamatan. Nah, tetapi tentunya kita bisa melihat di sini ada di dalam God's decree, keputusan Tuhan. Siapa yang Tuhan nanti akan nyatakan penghakimannya dan siapa yang Tuhan akan berikan anugerah. Nah, perhatikan, ini adalah keputusan yang Tuhan nyatakan melalui Zefania. Ya, jadi kita bisa melihat di sini, kita lihat di sini bangsa-bangsa nanti akan datang, yang bukan Israel ya, secara nasional, mereka akan datang menyembah kepada Tuhan, sehingga nanti akan ada satu umat ya yang rendah hati, yang kemudian mereka mencari perlindungan nama Tuhan. Sekali lagi ditulis sisa Israel itu. Tadi ada sisa Yehuda, sekarang mulai yakni sisa Israel. Nah, ini ada satu perubahan penulisan yang menunjukkan bahwa nanti Tuhan makin menyatakan ini ya, maksudnya umat Allah, umat pilihan itu nanti makin lama bukan lagi kepada nation lagi ya secara wilayah, tetapi menjadi umat Allah ya secara global yang nanti digenapi di dalam perjanjian baru di dalam Kristus. Setiap orang percaya kita disebut sebagai umat pilihan Tuhan ya. Nah, kalau kita sekarang adalah bisa kita katakan pengikut Kristus. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi pada bagian akhirnya itu dikatakan begini ya, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Jadi di sini bagian akhir Zefania buka the day of the Lord, tetapi Zefania juga memberitahu di dalam the day of the Lord ada namanya ini ya, pemulihan Tuhan atau restorasi Tuhan sediakan. Bagi siapa? Sesuai dengan keputusan Tuhan, siapa yang akan menerima penghakiman dan siapa yang akan menerima pemulihan. Yang menerima pemulihan adalah disebut sebagai kaum sisa, yang saya sebut sebagai umat pilihan Tuhan, yang mendapatkan yang namanya belas kasihan atau anugerah Tuhan. Nah, ini adalah Zefania, beritanya secara keseluruhan yang saya mau coba bagikan, saya kaitkan dengan problema of evil ya. Dengan kata lain, kita bisa lihat ya, kalau ini near future sama distant future ya, near future sama distant future. Kalau the day of the Lord-nya ya, kita bisa lihat Zefania melihatnya day of judgment itu Babylon dekat ya, kemudian distant future ke depannya itu day of judgment, the day of the Lord. Itu ya yang dimunculkan. Tadi saya sudah jelaskan. Cuman ini mungkin saya kasih sedikit gambaran ini mungkin bisa lebih kita bisa lebih paham ya. Jadi ini sudut yang lebih dekat dan kemudian sampai arah yang jauhnya ini. Ya. Nah, oke, sekarang kita buat Zefania, jawaban daripada Zefania terhadap problem of evil ya. Maka Zefania itu membuka dengan menubuatkan penghakiman pada seluruh dunia ya. Jadi dari Babel kemudian sampai ke seluruh dunia. Namun diakhiri dengan sebuah deskripsi ya yang mulia tentang jawaban terakhir Tuhan atas masalah kejahatan. Karena bagaimanapun juga masalah kejahatan yang sebenarnya bukanlah mengapa hal buruk terjadi pada orang baik, tetapi mengapa hal baik bisa terjadi pada orang jahat. Kenapa? Karena sebenarnya semua kita adalah orang yang jahat. Bisa mengerti ya maksud ini ya? Saya ulangi lagi ya. Seringkali kita kan selalu bicara begini. Kenapa sih orang baik itu kok terima yang jahat? Ya, kenapa hal buruk itu yang why bad things happen to good people? Nah, itu kan problem of evil. Ya kita sudah benar kok. Kita sudah baik kok, ini orang baik ya. Problem of evil kita rasa kita sudah melakukan semua yang baik. Tapi kenapa masih ada hal buruk? Nah, justru sebenarnya jawabannya itu adalah yang lebih penting kita waktu melihat hal ini, Zefania memberikan jawaban itu, kita harus mikir. Ya, kita ini sebenarnya semua orang jahat. Tapi kenapa kok bisa ada yang baik terjadi pada kita? Nah, itu sebenarnya
jawaban daripada problem evil itu membawa kita melihat ke sini, gitu loh. Pada saat justru kita sebenarnya jahat, tapi kita bisa mendapatkan kebaikan Tuhan, itu loh anugerah. Nah, oleh sebab itu ya, percayalah ya, ada restorasi dari Tuhan. Dan maka kita tetap hidup di dalam Tuhan, tetap setia bahwa segala sesuatu pasti Tuhan memberikan itu semua di dalam waktunya dan rencananya yang paling indah dan paling baik. Ya. Nah, kesimpulan. Di sini kita lihat Nahum boleh menyatakan Tuhan adalah hakim, artinya pasti menghakimi. Kemudian kedua, Habakuk ya, panggilan kepada setiap orang untuk percaya ya di dalam meresponi problem of evil ya. Percayalah ya, tetap di dalam Tuhan, kita percaya Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya. Dan kita tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, dan Sefanya akan mengarahkan diri ya ke depan. Ya, melihat satu perubahan dan ada satu jaminan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan, yaitu redemption di masa depan ya, dan bahwa Tuhan sendiri yang akan menjadikan his evil people good, gitu ya, bahasa his evil people good. Jadi manusia sebenarnya termasuk ya orang percaya sebenarnya orang jahat, gitu, orang yang berdosa, tapi Tuhan yang memberikan anugerah menjadikannya baik. Ini sebenarnya sorotan problem yang evil yang harus kemudian kita lihat, dan Tuhan yang akan memulihkan mereka, membawa mereka pulang tinggal bersamanya selamanya. Oke, saya berhenti sampai di sini. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan. Selamat malam, Penggir Rusli. Ya, malam. Ini kan terus di Sefanya pasal 1 ayat 7, ayat 14, sudah dekat hari Tuhan. Hari Tuhan itu maksudnya penghakiman itu melalui seperti kiamat atau kematian tiap-tiap orang atau bagaimana? Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau di dalam kitab Sefanya, kita bisa melihat dulu pertama kali dari sudut pandang Sefanya pada saat itu, dia dipakai Tuhan untuk boleh melihat dan memberikan firman, menegur kepada bangsa Yehuda pada saat itu, karena melihat daripada Asyur yang sudah ditawan ya, dosa-dosa dan pelanggaran mereka, maka Sefanya menyatakan hari Tuhan itu akan tiba. Yehuda yang tidak bertobat, yang tetap saja berbuat jahat, maka di dalam bagian ini mereka juga akan diserahkan dalam hari Tuhan, penghakiman Tuhan atas Yehuda yang pada saat itu nanti akan terrealisasi dalam sejarah, yaitu mereka akan ditawan ke Babel. Ya, jadi itu tahun 586, itu dari near future. Jadi artinya yang dekat di dalam zaman itu. Tetapi ya, Sefanya memakai kalimat the day of the Lord atau hari Tuhan itu di dalam distant future atau masa depan yang lebih panjang lagi, itu mengarahkan itu adalah satu nubuat terhadap nanti akhir zaman. Gitu ya, terhadap akhir zaman, bahwa nanti ya di dalam akhir zaman itu Tuhan itu akan menghakimi keseluruhan dunia ini ya. Problemnya kejahatan itu tidak mungkin akan terhindari lagi. Tuhan pasti akan menghakimi. Nah, itu pada hari akhir zaman. Nah, mengenai kondisi di tengah dunia waktu kita hidup, bisa nggak Tuhan menghakimi? Ya bisa juga, tapi kan tidak semua ya. Kalau kejadian dalam hidup kita misalnya, kan tidak harus kita melihat ya orang yang jahat misalnya terhadap kita, kemudian kita lihat, wah kapok kamu dihakimi sekarang. Mungkin kita tidak lihat, tetapi percayalah bahwa Tuhan itu akan memperhitungkan dan akan menghakimi segala kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Itu ya. Nah, jadi kalau kita bisa melihat dari kondisi lain akhir zaman, misalnya kita lihat. Kalau kita melihat dalam hal ini, bagaimana kalau kita melihat kalau misalkan akhir zaman belum jadi gitu ya. Tapi kita juga sudah dipanggil Tuhan, bisa nggak? Ya tidak apa-apa, tidak masalah. Itu kita bisa melihat berarti the day of the Lord kan bisa dilihat dari sudut pandang kita. Kalau memang kita belum, ya kita sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, ya tidak apa-apa. Berarti pada saat itu ya kita beristirahat dulu di dalam Tuhan sampai pada waktunya nanti kita mengatakan bahwa kita akan dibangkitkan di dalam hari tersebut, akan dimuliakan pada hari tersebut. Kira-kira demikian. Apakah bisa diterima? Jelas? Ya, terima kasih. Ya, oke. Makasih. Ini ada chat ya. Kalau kita berpikir mengapa yang jahat terjadi pada orang baik, apa berarti kita mengatakan Tuhan jahat dan ada manusia baik? Kalau kita berpikir mengapa, bisa. Ada beberapa orang mengatakan demikian. Maka kita bisa melihat ya, ini Pak Joni ya.
Ada orang mengatakan begini, Tuhan itu, kalau Tuhan itu ada, kenapa ada kejahatan? Nah, berarti mereka yang demikian, itu kan mereka melihat bahwa dengan kata lain mereka meragukan atau bahkan mengatakan no God. Kalau Tuhan ada, mengapa ada kejahatan? Ya, itu mereka bukan cuma saja meragukan Tuhan, tapi mengatakan Tuhan tidak ada. Ya, kalau gitu tidak ada Tuhan. Dengan melihat adanya kejahatan. Nah, itu kesimpulan yang keliru, ya, kesimpulan yang tidak tepat. Nah, kita justru boleh melihat bahwa poin di sini kita melihat kenapa ada kejahatan, problem of evil itu menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita semua jahat. Saya mau bilang begitu. The problem of evil itu sebenarnya adalah kita ini semua ini bad people. Kita ini semua jahat. Nah, tetapi ada waktunya. Nanti waktu kita bisa, problem of evil sebenarnya harusnya membuat kita melihat bahwa Tuhan menjadikan kita loh yang jahat ini menjadi baik. How? Redemption. Nanti itu bayang-bayang ya, maksudnya yang dinyatakan nanti yang disempurnakan di dalam kedatangan Kristus, rencana Allah dalam penebusan itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita sebagai orang percaya, ya kita melihat problem of evil itu sekarang kita sudah boleh paling tidak mempunyai 3 jawaban tadi dari Nahum, dari Habakuk, maupun dari Sefanya. Ya, kita tidak berespon bahwa wah Allah jahat dan sebagainya. Tidak. Kita justru melihat bahwa kejahatan pasti akan dihakimi Tuhan. Dan yang kedua, respon kita adalah kalau kita belum melihat hal itu terjadi, kita tetap percaya meskipun di depan mata kita atau kita mengalami kejahatan itu. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa sebenarnya ya dalam meresponi di dalam waktu melihat problema kejahatan, sebenarnya kita di dalam bagian ini kita sebenarnya juga orang yang jahat. Tapi hari ini kenapa kita boleh ada di dalam keselamatan? Itu karena Tuhan beranugerah kepada kita. Nah, kira-kira mungkin saya menanggapi pertanyaan Pak Joni demikian. Apakah bisa diterima? Oke. Apalagi ada lagi yang lain? Saya tanya Pak Rusli. Ya, silakan. Begini, kita tahu bahwa ada orang-orang yang menjahati kita, gitu ya. Tentunya kita akan juga boleh, tentunya kita akan boleh juga menegur, menasehati begitu secara aktif kepada mereka, gitu loh, Pak Rusli. Bukan karena kita merasa baik, gitu ya, lebih baik tidak. Tapi kita kepingin ya apa yang kita rasakan, apa yang seharusnya dilakukan, yang sesuai dengan firman itu dinyatakan. Gitu. Bagaimana sikap kita ya, tentunya ini kadangkala juga ada emosinya juga muncul begitu, bercampur begitu. Harus tidak bisa murni dengan sabar, dengannya, tapi kadangkala bisa emosi juga ikut terbawa begitu. Bagaimana Pak Rusli? Terima kasih. Ya, kalau emosi sampai terbawa, jangan emosi Pak ya, supaya darahnya tidak naik ya, tidak darah tinggi nanti merugikan kesehatan. Ya saya kira kalau kita memberikan teguran, ya saya kira nggak masalah ya, karena firman Tuhan tetap mengingatkan kita untuk boleh menyatakan kebenaran. Kita menegur itu oke, ya, dan memang itu menjadi tugas kita juga menegur, menyuarakan apa yang benar, ya. Dan di sisi lain, firman Tuhan itu sebenarnya pada saat yang sama firman Tuhan yang menghakimi, bukan kita. Ya, kalau sebuah kesalahan terjadi, pelanggaran atau dosa, maka firman Tuhan yang menghakimi. Kadang-kadang kita memikirkan bahwa Tuhan panggil kita tidak boleh menghakimi, gitu ya. Oh jangan menghakimi, ya. Nah, biarkan kalau ada apa-apa ya sudah, tidak usah dibiarin aja. Kita jangan menghakimi orang. Ya di dalam satu sisi sebenarnya itu kurang tepat, gitu ya. Sebenarnya Tuhan panggil juga ada hakim, ada jabatan hakim pekerjaan, ada orang-orang yang mesti pada saatnya menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran itu kan judge, memberikan penghakiman. Tapi bukan kita yang menetapkan diri menurut dasar dan patokannya kita. Karena kita sendiri orang berdosa. Bagaimana bisa? Tapi firman Tuhan yang menghakimi. Jadi kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang kita harus menegur supaya memimpin orang kembali lagi kepada jalan yang benar. Ya, nah, sebenarnya ketika kita memberitakan firman Tuhan, itu juga termasuk salah satu kita memberitakan berita penghakiman. Ya, bertobat misalnya menyatakan kalau tidak bertobat maka Tuhan menghukum. Itu kan sebuah statement yang sebenarnya ada penghakiman di dalamnya. Ya, tetapi bukan kita yang kemudian mengatakan, wah
nanti saya doakan kamu cilaka, saya nubuatkan kamu nanti pulang ditabrak sama ini. Lah itu kan ya enggak benar. Maksudnya bukan di bagian itu ya. Nah itu yang kita tidak menjadikan diri kita itu kemudian melampaui firman Tuhan. Tapi kita tunduk di dalam firman Tuhan, kita boleh menyatakan. Saya kira itu bisa dilakukan. Ya, tetapi sekali lagi, bagaimanapun juga, meskipun kita sudah menyatakan hal itu, nah hasilnya dan bagaimana yang terjadi itu bukan di dalam kuasa kita. Karena kita bisa menemukan juga sudah ditegur, tetapi yang jahat itu buat tambah sukses kok. Sudah dikasih tahu, tapi dia tetap aja melakukan itu terus, tidak ada terjadi pertobatan. Nah, sehingga kita tidak perlu karena itu kemudian menjadi kecewa dan menjadi orang yang kemudian apatis dan meninggalkan Tuhan. Nah, itu yang poinnya kan kebanyakan orang kan begitu. Waduh, kalau begini ya saya tidak mau jadi orang percaya. Kan poinnya lebih penting ke sana. Nah, melalui 3 nabi ini, Nahum, Habakuk dan Sefanya, kita diingatkan ya problem of evil itu ada dan kita menghadapi semua dari zaman dahulu sudah ada. Tetapi justru ya di dalam problem of evil ini kita boleh terus beriman kepada Tuhan dan kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang pasti akan menyatakan kebenarannya, dan kita melihat kita ini loh sebenarnya juga orang-orang yang evil, tetapi di tengah situasi yang ada ini Tuhan itu boleh beranugerah dan berbelas kasihan kepada kita sehingga kita boleh mendapatkan pemulihan. Nah, kita juga mengharapkan berita ini ya kita juga boleh sampaikan kepada banyak orang. Nah, itulah namanya kita preach the gospel atau menjadikan sebuah bangsa muridku. Nah, kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pak Rusli. Ya, makasih Pak Buyung. Oke, ada lagi? Saya melihat semua penjelasan tentang 3 nabi berujung pada salib, berujung pada penebusan di kayu salib atau pada Injil ya. Ya, kalau kita melihat secara jangka panjang itu ada bayang-bayang di sana. Ya, kalau itu namanya istilahnya foreshadowing, ya foreshadowing. Jadi menggambarkan apa yang terjadi nanti di masa depan Tuhan pakai yang masa kini. Itu namanya penggenapan jangka pendek dan jangka panjang kalau bahasa ininya, yang lebih sederhananya. Itu kan pakainya near future sama distant future gitu ya. Near kan dekat, future masa depan yang lebih dekat sama masa depan yang lebih panjang. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ada 2. Kalau kita bisa melihat bersama-sama bahwa ya kita nanti kalau lihat, nah problem of evil itu nanti Tuhan selesaikan ya semuanya ya. Kalau kita bisa melihat di atas kayu salib ya secara tuntas itu Tuhan selesaikan masalah itu di sana ya. Nah, terhadap siapa dan bagaimana? Nah, kita bisa melihat bersama-sama pada saat Allah menyatakan hal itu, kita akan melihatnya kerangkanya tetap di dalam otoritas Tuhan sendiri dan di dalam keputusan Allah. Jadi di atas kayu salib kita bisa melihat bahwa yang namanya dosa itu pasti harus dihukum. Dosa Tuhan tidak bisa kompromi sama dosa. Dan setiap dosa itu mesti dihukum di sana. Tetapi bagi orang-orang yang kemudian itu ada di dalam cinta kasih Tuhan dan menerima anugerah Tuhan, maka Tuhan telah membayar lunas segala hutang dosanya dan segala hukumannya Tuhan tanggung, maka di sana Tuhan memberikan restorasi bagi kita sekalian. Sehingga kita tidak ikut ya dihukum ya di dalam penghukuman yang kekal itu, karena Tuhan sudah membebaskan kita. Itu di dalam salib ya, Tuhan menyelesaikan problema terbesar di dalam seluruh hidup manusia. Itu Tuhan selesaikan di sana. Sehingga kita boleh menemukan ini ya, yang namanya apa? Sekarang Tuhan tidak lagi menjadi lawanku. Oke ya, Tuhan tidak lagi menjadi lawanku. Kenapa? Karena Tuhan di dalam anugerahnya telah menebus aku di dalam Kristus Yesus. Kalau tidak ya, sekitar Tuhan menjadi lawan kita tidak bisa lari. Ya, sampai manapun tidak bisa lari. Ya. Nah, kita bisa lihat di sana. Ya, kira-kira itu menjadi foreshadowing ya, foreshadowing Kristus dan perjanjian lama yang akan digenapi di dalam perjanjian baru. Oke, terima kasih untuk Pak Joni ya untuk sedikit respon dan sedikit tanggapannya. Oke, ada lagi? Sudah semua? Jelas?